Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Mak Itam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja. Karena CS Mak Itam sekarang Mak Itam sedang berada di perjalanan menuju Rumah Betang Sai Panjang, Kabupaten Sintang. Nah, ini sebuah perjalanan cukup ekstrim. Kalau dari pusat kota Sintang itu sekitar hampir 1 jam. Bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor atau mobil. Namun karena dalam perjalanan kita harus terhenti karena mobilnya amblas karena beberapa hari sebelumnya Kabupaten Sintang dilanda hujan. Jadi daerah sini harus banyak genangan-genangan yang membuat mobil yang kita tumpangi ini berhenti dan tidak bisa melintas. Jadi kita lagi menunggu bala bantuan warga yang melintas, mungkin nanti kita mau numpang untuk pergi ke Rumah Betang Sai Panjang. Jadi kita menunggu bantuan dari warga untuk menumpangkan kita sama tim untuk berjalan ke sana. Ini sangat ekstrim ya, untuk pemerintah mungkin bisa kali perbaiki jalan ini, membuat jalan ini lebih baik, lebih mulus untuk memudahkan wisatawan untuk menikmati kelam dan pergi berkunjung ke Rumah Betang Sai Panjang ini. Oke, kita langsung menunggu di sana aja ya. Panas CS Mak Itam. CS Mak Itam, kita masih menunggu bantuan dari warga yang melintas untuk jemput kita biar kita sampai ke Rumah Betang Sai Panjang ya. Betul. Karena di sana lagi ada gawai. Rencananya kita mau berkunjung ke sana untuk melihat kearifan lokal yang ada di sana. Tapi karena jalan yang tidak memungkinkan ini, kita harus menunggu karena mobil kita harus amblas. Jadi kita harus menunggu bala bantuan dari warga setempat untuk jemput kita sampai ke sana. Ini kita udah hampir kayak 15 menitan ya di sini ya. 15 menit menunggu para bantuan belum datang ya. Ini cuacanya mau mendung nih CS Mak Itam, ini kita berharap aja nggak hujan biar kita bisa cepet sampai ke sana dan lebih cepat kita syuting ke sana. Mak Itam, setelah perjalanan 10 menit kita dari tempat yang amblas tadi, ini sekarang Mak Itam udah di Rumah Betang Sai Panjang. Nah, kita mau lihat dari dalam. Infonya sedang ada gawai ini. Kita mau lihat gawai di Sai Panjang ini seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin.
Cik Maitam, sekarang Maitam udah berada di Rumah Betang Ensait Panjang. Desa apa Pak namanya? Ensait Panjang. Desa? Ensait Panjang. Desa Ensait Panjang juga ya. Oke, nah ini udah bersama Pak Kadesnya, Pak Dusunnya, sama Ibu Rita juga dari Dispora Par Kabupaten Sintang. Nah, ini sebenarnya kita terlambat ya Bu ya, karena ritual gawainya itu tadi pagi, tapi karena proses perjalanan kita yang sangat memacu adrenalin, nah jadi membuat kita agak terlambat ke sini. Nggak apa-apa, jadi kita mau nanya-nanya aja di sini tentang gawai di Desa Ensait Panjang itu seperti apa sama Bapak Kepala Desanya dulu, Pak. Ini nama siapa, Pak? Franciscus Heri. Pak Fransilius Franciscus Heri ya. Oke, kita panggilnya Pak Heri aja. Iya. Pak, kalau misalnya gawai di Ensait Panjang itu seperti apa sih, Pak, ritual-ritualnya, terus kayak yang dilakukan masyarakat itu seperti apa? Iya. Jadi gawai kalau di Ensait Panjang ini kan rutinitas tahunan. Gawai ini kan gawai daya pesta panen. Jadi kalau adat daya itu sudah panen dulu, sudah berhasil, sudah melewati panen ya, jadi ada. Nah, kegiatannya bermacam-macam, ada kuning, kemudian ada juga jalan pekejang. Jalan pekejang itu mohon, semacam rezeki yang banyak lagi lah. Mengucapkan rasa syukur ya Pak ya. Mungkin di tahun-tahun yang berikutnya mungkin lebih meningkat lagi hasilnya. Jadi kalau misalnya hasil pertanian di sini kan paling diunggulkan apa sih Pak? kalau di sini rata-rata mayoritas petani. Kemudian yang kedua itu petani karet. Yang ketiga itu ya macam-macam. Termasuk ada juga sawit. Sawit ya? Tapi itu sawit mandiri. Ya, yang dominan sih memang petani padi dan karet. Pak, kalau misalnya untuk event-event pariwisata sendiri yang menarik wisatawan itu tuh kalau misalnya di Rumah Ensait Panjang itu ketika apa sih Pak? Ada acara-acara tertentu nggak sih Pak? Biasanya pada saat kegiatan gawai memang ada. Cuma tahun ini karena kami masih belum berani membuka 100%. Jadi kami ya gawainya gawai sendiri dulu. Karena masih situasi COVID ini kan. Jadi pernah juga kami ngadakan gawai yang melibatkan banyak ya, sampai petang ini pun sampai penuh ya Pak ya. Kemudian tamu-tamu yang datang tuh kan masih sangat banyak, bahkan dari mancanegara bisa ikut juga. Pak, terus selain itu kayak kegiatan di sini kan ada pengrajin-pengrajin juga nih Pak. Nah ini seperti apa sih? Nah, untuk pengrajin sini sudah terbiasa karena di Betang ini setelah pekerjaan utamanya menoreh dan beladang, habis itu mereka di rumah sambil menenun. Oh, seperti itu kayak menunggu waktu gitu Pak ya. Oke. Nah, CS Maitam ini nih uniknya lagi di sini ini dihuni oleh keluarga besar ya Pak ya? Iya. Nah ini nih kayak mereka tuh kayak punya kamar-kamar sendiri, jadi kayak apa ya, kayak blok-blok gitu Pak ya. Jadi itu tuh mereka anak-anaknya, orang tuanya di sini juga. Nah kita mau nanya nih, kira-kira berapa orang sih di sini dan seperti apa mereka apa kayak kesehariannya gitu? Apakah selalu ramai seperti ini, apa hanya gawai saja ketika ramai seperti ini? Nah kita mau tanya sama kepala dusunnya nih Pak. Izin nama lengkap Pak, kepala dusunnya nih. Nama saya Pak Ricardo Sembai. Pak Ricardo, kita panggilnya Pak Ricardo aja ya Pak. Ya. Kalau untuk warga di sini ini di Rumah Betang Ensait Panjang ini berapa orang sih jumlahnya Pak? Jumlahnya 85 jiwa. Itu berapa kepala keluarga? 30 kepala keluarga. 30 kepala keluarga. Pak, benar nggak
sih saya dengar dari teman nih mau pencerahan dari bapak ibu semuanya ya. Katanya kalau misalnya yang tinggal di sini itu nggak boleh pindah ya Pak, benar nggak sih Pak? Begini, bukan juga berarti tidak dipindah, tapi kita harus menyiapkan orang-orang. Oh, Siapa yang jadi harus ada yang ngisi baru gitu ya? Menggantikan. Bisa kita meninggalkan, tapi dengan satu alasan. Itu kita diberikan sanksi adat. Oh, sanksi adat lagi. Misalnya pengen pindah ke Kota Sintang nih Pak, nah, berarti kita kena karena udah mengosongkan ruangan itu pasti ada sanksi. Nggak boleh kosong. Jadi sampai hari ini juga banyak juga yang kosong karena seiring berjalannya waktu ya Pak ya, karena mereka mungkin tidak bisa juga kita memaksakan seseorang. Yang penting ya, petang ini masih utuh, itulah harapan kami. Iya, istilahnya masih ada orang yang masih tinggal ya Pak ya. Untuk lokalnya ada berapa Pak ruangannya? Kayak ini 27 blok. Yang penuh itu ada 23 ya, berarti hanya 4 yang kosong. Paling itu diberikan untuk tamu-tamu. Kadang-kadang ada ya juga untuk misalnya ada tamu seperti kami mungkin Pak ya bisa salah satu. Nanti kita mau lihat-lihat ke dalam ya Pak, yang nanti kita lihat ya kamar tamu dari rumah Betang Insight Panjang ini seperti apa. Nah, terus kalau hari-hari biasa itu Pak, apakah ramai seperti ini atau mereka beraktivitas ke kebun apa gitu? Untuk kesehariannya memang apa yang dikatakan Pak Kades tadi itu biasanya bapak-bapak atau ibunya kadang-kadang kelapa gigi memang kebetulan di sini banyak mayoritas petani karet. Jadi untuk pagi-pagi itu sore dulu. Oh iya, berarti sepi Pak ya pagi ya? Pagi-pagi itu. Kecuali mereka yang punya anak kecil yang biasa mengantarkan anak sekolah, misalnya orang tua misalnya mereka yang anak-anaknya misalnya sudah sekolah dan sebagainya itu, jadi mereka habis sore datang itu barulah habis makan itu baru ada apa-apanya. Kalau ada yang teladan, jadi di sini juga kalau belum ada waktu. Biasanya di sini kan untuk beladang hampir ya kadang ada 1-2 yang masih ada, sebagainya udah bersawah. Berarti enggak selalu sepi gitu ya? Enggak selalu sepi. Untuk hari-hari besar, misalnya hari Minggu atau hari besar lah, misalnya itu Natal kayak apa di Lebaran itu juga banyak Idul Fitri itu banyak pengunjung-pengunjung yang datang. Nah, kita beralih ke Bu Rita nih Bu, kalau misalnya seperti ini kan kayak rumah Insight Panjang ini, kalau di Sintang tuh ada nggak sih kayak rumah betang lagi yang memang dihuni oleh kayak warga-warga seperti ini, atau hanya untuk kayak perayaan-perayaan aja? Apa hanya di sini aja Bu? Kalau yang benar-benar rumah betang yang masih dihuni oleh masyarakat ini Insight yang kalau sekedar rumah betang untuk simbol itu hampir setiap desa ya Pak ya, dia membangun semacam rumah adat untuk misalnya ada ritual apa mereka melaksanakan di situ, rumah adatnya ada. Berarti kalau untuk yang memang khusus kayak warga-warga ya, tinggal ini hanya ini ya Bu ya? Ya, Insight ya Pak Kades ya, Insight yang masih dari dulu yang mempertahankan kebiasaan tinggal di rumah betangnya sampai sekarang. Oke, nah terima kasih nih Bapak sama Ibu udah mau menjelaskan tentang rumah betang Insight Panjang. Nanti abis ini kita akan jalan-jalan nih keliling sini, terus kita mau lihat rumah yang dihuni sama warga-warga sini Pak ya. Nah, kita mau lihat blok-bloknya seperti apa, untuk blok tamu juga kita mau lihat. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Petualangan Mak Itam. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Oke, Chat Mak Itam, sekarang Mak Itam masih berada di rumah betang Insight Panjang Kabupaten Sintang. Nah, di sini ini tadi udah dijelaskan di segmen pertama ada blok-blok rumah warga. Nah, di sini nih uniknya di setiap ventilasi itu ada nama-nama dari kepala keluarga pemilik dari ruangan-ruangan ini. Jadi buat CS Mak Itam yang mungkin berkunjung atau mengunjungi keluarga, teman yang di sini tinggal di sini, jadi nggak bakalan tersesat dan salah ruangan karena rumahnya si ini nomor sekian. Jadi tahu, karena kalau misalnya nggak ada apa namanya nama-namanya bakal susah kan, karena kan
semuanya pintunya sama, terus ruangannya juga berderet kan, jadi takutnya bingung kan. Terus di sana juga ada kayak bilik tamoy kakak, kalau nggak salah seperti itu. Nah itu tuh untuk warga atau wisatawan yang berkunjung. Nah kita mau lihat bilik itu seperti apa sih? Yuk kita ke sana ya. Nah ini yang tadi kita bilang bilik tamoy ya. Kita mau coba masuk ke dalam. Nah, Cis Maitam sekarang itu udah ada di dapurnya nih. Ini unik sekali ya, karena ada kayak tungku-tungku gitu. Karena ini tidak ada yang tinggal, jadi seperti ini kosong. Jadi kalau misalnya mungkin ada tamu mau masak atau apa, bisa menggunakan tungku. Kalau misalnya memang pengen yang modern juga ada kompor juga sih di situ. Unik ya. Ya di luar itu ada kayak galeri untuk hasil-hasil tenun dari masyarakat sini. Nanti kita lihat ya seperti apa. Siapa tahu ada yang bisa dibeli untuk oleh-oleh. Oke, kita keluar ya. Nah, Cis Maitam tadi udah diterangkan kan soal kalau di sini itu adalah tempatnya pengrajin tenun ya Bu ya. Iya. Nah ini di sini di etalase ini adalah hasil dari tenunan dari warga sekitar Bu. Berarti ini yang warga-warga sekitar ini yang bikin atau ada warga luar juga yang bikin? Ini khusus warga Inset Panjang. Iya. Oke, berarti berapa lama sih proses pembuatan ini Bu? Satu bahan itu? Satu meter Itu kita biasanya yang kita buat itu ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter lebih, itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya Bu? Iya. Karena itu kita masih kerja sampingan. Cukup lama berarti ya kalau misalnya satu kain itu. Jadi wajar kalau misalnya memang hasilnya tuh bagus, terus warnanya juga indah, dan memang apa ya Bu ya, kayak nggak rugi lah ya beli ini gitu kan. Nah Bu, untuk misalnya pemasaran dari hasil tenun ini susah nggak sih Bu? Kalau untuk sekarang dikatakan susah enggak sih, katakan enggak juga susah-susah gampang gitu lah. Karena kami di sini itu selain di banyak pesanan, ada yang pesan, orang tuh datang berkunjung sini beli hasil-hasil ini. Nah, Biasa dalam satu bulan itu berapa banyak sih Bu kayak barang keluar untuk dijual lagi untuk orang beli? itu sih enggak tahu sih. ya. Kadang kan banyak pengunjung, kadang enggak ada juga pengunjungnya. Kita tergantung dari pengunjung juga. Berarti kayak kemarin COVID-19 itu sepi sekali Bu. Itu memang sepi. Itu apakah kayak pengrajin tuh sempat sedih nggak sih Bu? Apakah pasrah udahlah nggak usah isujan, nggak usah nenunnya karena kan nggak ada pengunjung gitu, atau tetap nenun gitu? Tetap, walaupun gitu pengrajin itu tetap bekerja seperti biasa. Tapi setelah 1 tahun lah yang sepi, total ada pengunjung tuh. Tahun kedua, tahun ketiga udah mulai ramai. Bu, nggak coba untuk memasarkan secara online gitu ya Bu? Melalui media sosial gitu? Di sini kita mau sih seperti itu. Ada sih anak muda yang bisa jualan secara online gitu. Nah, tapi sinyalnya di sini susah. Jadi terkendala sinyal jadi membuat ini tuh susah untuk keluar lagi. Oke. Bu, izin nama siapa Bu? Saya Andriani. Oke, terima kasih Bu Andriani. Salam buat para penenun yang ada di rumah Ansayat Panjang ya. Oke. Nah, Cis Maitam, nanti kita bakal balik lagi. Kita akan kemana lagi? Tetap ikutin Petualangan Maitam. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Oke, Cis Maitam, sekarang Maitam sudah berada di lingkungan dari Bukit Kelam. Nah, ini di sini ini ada gereja gitu. Jadi gereja itu bisa belakangnya itu view-nya ada
kita tuh ndak ke Bukit Kelam. Nah, karena ini adalah salah satu akses terdekat untuk ke Bukit Kelam karena dengan view-nya yang luas, juga dengan kayak pemandangan yang bagus. Jadi kalau untuk foto-foto tuh kayaknya lebih seru di sini gitu. Mungkin kalau untuk yang non muslim juga, kalau misalnya mungkin pas mau ibadah juga bisa ketika untuk pulangnya bisa foto-foto di sini gitu. Oh iya, CS Maitam tuh ada janjian sama kawan di sini, sama Rudi itu tuh yang kawan yang biasa di Sungai Kupah tuh, katanya dia lagi di sini karena kebetulan dia dapat jodoh orang Sintang. Nah, kita mau cari dia, katanya sih dia lagi di gereja dekat Bukit Kelam. Kita mau cari dulu. Tuh dia, oke. Nggak jauh-jauh rupanya. Kayaknya dia langsung ting gitu, langsung muncul. Lah, ini dia. Hai guys. Ya. Apa kabar? Sampai ke akhirnya di Sintang ya. Nah, ini adalah CS Maitam yang paling lama dari Sungai Kupah Kabupaten Kuburaya. Dia kebetulan pas ada di sini, jadi kita jalan-jalan di sini ya Rut ya. Siap. Ini aku kan baru pertama kali ke Bukit Kelam nih Rut, sebagai apa? Udah berapa kali ke sini nih? Kalau saya sih 6 kali sampai sini. 6 kali ya, kalah jauh dari Maitamnya. Gimana kalau kita ngadep ke sana nih? Boleh. Biar Biar view-nya lebih kelihatan karena Bukit Kelam ini adalah batu monolit terbesar nih, guys. Batu monolit terbesar. Ya, monolit terbesar yang ada di Indonesia. Nah, jadi tingginya kurang lebih kalau saya baca di Wikipedia 1002 meter tingginya. Jadi sangat tinggi dan menjadi ikon dari Kabupaten Sintang. Jadi benar tadi kata aku, Pak Maitam bilang kalau belum pas rasanya kalau misalnya ndak ke Sintang, ndak ke Bukit Kelam. Jujur aku baru pertama kali mirip. Jadi pas ketika jalan ke sini tadi lihat, bagus sekali gitu kan, kayak keren sekali. Oke, sebenarnya ini dibuka umum nggak sih, kayak ada akses untuk naik ke atas gitu nggak sih? Nah, ada kalau misalnya mau ke sini kita juga bisa lewat mungkin dari BKSDA itu bisa. Jadi kita bisa naik ke atas itu 100.000. Nah, jadi per ini 100.000 untuk naik ke atas itu melalui BKSDA yang ada di sini. Jadi Cuman karena ini kayaknya udah kesorean ya, karena kita kan tadi habis pegawai ya, jadi nggak bisa ketika untuk kita naik ke atas. Nantilah next time kita bakal kesini lagi, mungkin kita bakal explore tentang Bukit Kelam atau tempat-tempat yang lain. Sebenarnya kalau di sini tuh bagusnya kemana sih Ruth? Karena next time nih CS Maitam rencana Maitam tuh pengen balik ke Sintang lagi, karena menurut Ibu Rita itu banyak sekali wisata-wisata yang harus dieksplor. Ada kayak wisata alam ya kan, air terjun ini juga ada. Belum pernah ke air terjun, harus dan ke air ikan terjun. terlangka pun juga ada di sini. Katanya ada ikan terlangka di sini. Jadi di air Pengen terjun itu banyak sana sih. Boleh next time kita atur lagi. Di mana rencananya? Maksudnya tempatnya tuh di mana ya? Mungkin biar bisa planning ke depannya gitu. Ya. Atau buat CS Maitam yang pengen kesini bisa udah tahu nih mau kemana gitu selain ke Bukit Kelam. Ya, kita di sini selain di Bukit Kelam kita bisa ke Insight Panjang ya kan, untuk melihat kebudayaan yang di sini. Jadi sekeliling Bukit Kelam ini banyak sekali destinasi wisata. Nah, jadi kawan-kawan pun juga bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Jadi banyak sih spot-spot foto yang ada di Kabupaten Sintang ini. Banyak sekali, keren-keren lah pokoknya. Jadi pokoknya selain ada wisata buatan, di sini juga ada wisata alam sih sebenarnya yang bisa dikunjungi. Tapi nanti kita berarti ke air terjun nih. Air terjun Sentarum, info dari Bu Rita seperti itu, sama mancing ikan semah pokoknya. Ikan semah, ini ikan terlangka sih. Kalau kata orang sih memang langka ikan semah. Semoga kita bisa. Oke. CS Maitam sepertinya kita harus menyudahi perjalanan dari Petualang Maitam hari ini di Kabupaten Sintang, episode kedua Kabupaten Sintang. Setelah kita melakukan perjalanan yang cukup ekstrim sampai ke Bukit Kelam ini, dan akhir kata Septeng bertugas dan seluruh kru termasuk Rudi juga pamit undur diri. Semoga yang udah kita sajikan bisa menjadi edukasi dan panduan ketika melakukan wisata ke daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat. Oke, Petualang Maitam. Kerayau yo.